Pada masa Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan serangkaian uji coba untuk membuat kapal tempur mereka tidak terdeteksi oleh radar musuh. Proyek rahasia ini kemudian menimbulkan efek samping yang menyebabkan dua orang krunya terbawa jauh ke masa depan. Film ini berjudul The Philadelphia Experiment yang dirilis tanggal 3 Agustus 1984. Silahkan disimak and let's get started. Pada bulan Oktober 1943 di kota Philadelphia, Amerika Serikat, seorang dokter bernama James Longstreet sedang mendengarkan siaran radio pertempuran antara pasukan sekutu versus Nazi Jerman. Ia nampak begitu khawatir jika Eropa dikuasai oleh Jerman. Berpindah ke sebuah kafe Angkatan Laut Amerika Serikat, kita diperkenalkan dengan awak kapal bernama David Herdick dan seorang temannya bernama Jim Parker, serta Pamela, istrinya Parker. Semua awak kapal sedang menikmati malam libur terakhir, karena mulai besok pagi mereka akan kembali bertugas. Esok paginya, semua awak kapal diberangkatkan menuju pelabuhan Angkatan Laut. David, Parker, dan kru lainnya menaiki kapal tempur USS Eldridge, sementara Dr. Longstreet berada di kapal induk, di mana para militer Angkatan Laut Amerika Serikat hendak melakukan uji coba terhadap kapal USS Eldridge yang dilengkapi dengan sistem anti radar atau tembus pandang. Dari kapal induk, Dr. Longstreet meminta kepada David dan Parker yang berada di kapal USS Eldridge agar mesin generator mulai diaktifkan. Sesaat setelah mesin generator itu diaktifkan, aliran energi listrik mulai bereaksi terhadap kapal USS Eldridge. Dan secara perlahan, kapal USS Eldridge mulai memudar dari pantauan radar kapal induk. Sebagian kru kapal induk mengucapkan selamat kepada Dr. Longstreet atas keberhasilan uji coba tersebut. Mereka sangat yakin bahwa seluruh armada laut Jerman akan ditaklukkan. Namun sesaat kemudian, kapal USS Eldridge benar-benar menghilang dari tempatnya. Dr. Longstreet mulai panik. Ia lalu memerintahkan untuk segera menghubungi para awak kapal di USS Eldridge. Sementara kru kapal Eldridge merasakan ada sesuatu yang aneh. Mereka sama sekali tidak bisa menyentuh benda apapun yang ada di dalam kapal. David dan Parker kemudian segera melompat ke air. Bukannya jatuh ke dalam air, keduanya malah terbawa ke suatu tempat dengan kondisi yang tiba-tiba saja berganti malam hari. Tak berlangsung lama, sebuah helikopter datang menyerbu mereka. Mereka pun berusaha melarikan diri dan tanpa sengaja menyentuh pagar besi di depannya. Pagar yang disentuh menimbulkan aliran listrik hingga menyebabkan helikopter itu meledak. Di pagi hari, keduanya berjalan di padang salju yang luas. Mereka sama sekali tidak tahu di mana dan kemana mereka harus pergi. Sementara itu, dua pesawat tempur Amerika melaporkan ke pangkalan Angkatan Laut bahwa mereka tidak menemukan titik koordinat lokasi yang pernah dijadikan tempat uji coba terhadap kapal Eldridge. Menanggapi laporan itu, militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikomandoi oleh Dr. James Longstreet yang sudah tua, akhirnya mendatangi lokasi bersejarah yang ternyata telah menghilang. Mereka juga mengidentifikasi penyebab helikopter yang meledak semalam. Di saat yang sama, pusaran badai dan gemuruh petir terus menggelegar. Dr. Longstreet mencurigai fenomena aneh itu adalah dampak dari eksperimen yang pernah diuji coba terhadap kapal Eldridge. Berpindah di mana David dan Parker masuk ke dalam kafe untuk menanyakan pangkalan Angkatan Laut terdekat. Di sini, David juga mencoba menghubungi operator Angkatan Laut Philadelphia dan berhasil terhubung. Sementara David berkomunikasi, Parker tiba-tiba saja merasakan adanya aliran listrik di tangannya, yang tanpa ia sengaja merusak kedua mesin di belakangnya. Spontan si pemilik kafe menodong untuk meminta ganti rugi. David pun langsung merebut pistolnya dan meminta agar semuanya mundur. Ia kemudian menyuruh seorang pemilik mobil bernama Ellison untuk membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Di perjalanan, David menanyakan tahun yang berlangsung. Ellison menjawab yaitu 17 Agustus 1984. David kembali bertanya, lalu siapa yang memenangkan Perang Dunia Kedua? Ellison mengatakan bahwa sekutulah pemenangnya. Hal ini membuat keduanya baru menyadari kalau mereka terbawa ke masa depan sesaat setelah eksperimen itu dilakukan. Tidak lama kemudian, kilatan petir menyambar mobil mereka, dibarengi dengan kedatangan mobil polisi suruhan pemilik kafe itu tadi.
Mereka lalu dibawa ke rumah sakit karena Parker mengalami benturan keras sehingga ia tak sadarkan diri. Di sini, polisi memberitahu Ellison bahwa mereka harus menahan David dan Parker karena dugaan penculikan. Ellison pun mengatakan kalau keduanya tidak bermaksud menculiknya dan ia pun sudah memaafkan mereka berdua, sehingga polisi tidak mempunyai kekuatan untuk menahan David dan Parker. Selepas itu, dokter memanggil mereka untuk dimintai keterangan tentang adanya penyakit aneh yang dialami Parker. David pun menerangkan kalau sebetulnya ia dan Parker adalah kru kapal Eldridge di masa Perang Dunia Kedua yang melakukan eksperimen anti radar terhadap kapal musuh. Akibat dampak dari eksperimen itu, sehingga mereka berdua terbawa ke masa depan. Sayangnya, dokter ini tidak mempercayai ucapan David. Scene berganti ke markas Angkatan Laut, di mana Dr. Longstreet membandingkan foto alat pemancar komunikasi yang ditemukan dari tempat bersejarah, yaitu kota yang hilang, dengan foto pemancar kapal Eldridge yang diambil dari arsip rahasia Philadelphia eksperimen. Kesamaan alat pemancar komunikasi itu membuat Dr. Longstreet yakin kalau meledaknya helikopter dan hilangnya kota bersejarah pasti ada hubungannya dengan kapal Eldridge. Ia kemudian memerintahkan Mayor Clark untuk mencari tahu keberadaan kru kapal Eldridge. Kembali ke rumah sakit, dokter dan para perawat nampak panik menangani Parker yang mulai kejang-kejang. Tak berlangsung lama, sambaran petir mengenai tubuh Parker dan ia pun menghilang dari tempat tidurnya. David kemudian menjauh, akan tetapi ia malah dikejar oleh petugas yang dipimpin oleh Mayor Clark. Beruntung, Ellison berhasil membawanya pergi. Beralih ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sana, mereka meluncurkan roket yang dilengkapi dengan kamera untuk mendeteksi ada apa di dalam pusaran badai yang tak kunjung berhenti. Dari ruang operasi, terlihat jelas ada kapal Eldridge di tengah pusaran badai itu. Semakin penasaran, Dr. Longstreet akhirnya memanggil dokter yang menangani pasien dengan penyakit aneh dan hilang saat disambar petir. Dr. Longstreet memberikan foto semua kru kapal Eldridge. Setelah diamati, dokter ini menunjuk dua orang, yaitu David dan Parker. Di sisi lain, David dan Ellison hendak mencari alamat rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, tempat itu sudah berubah menjadi pom bensin. Mereka akhirnya berhenti sekalian mengisi bahan bakar. Di tempat ini terpajang beberapa foto David dan keluarganya di tahun 40-an. David kemudian bertanya tentang orang yang ada di dalam foto tersebut. Petugas pom bensin ini lalu menerangkan semua yang terjadi dengan pria yang ada di foto itu. Ia mengatakan kalau David adalah sosok yang cukup populer di tahun 40-an ke atas dan baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar penjelasan itu, Ellison mulai percaya kalau David benar-benar terjebak di masa depan. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya tidak mempercayai ucapan David. David sendiri hanya bisa menangis karena orang-orang masih mengenang tentang sejarah hidupnya. Berlanjut saat keduanya melanjutkan perjalanan menuju alamat rumahnya Pamela, istrinya Parker. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Pamela yang sudah nampak tua. Pamela begitu terkejut melihat David yang ternyata masih hidup. Pamela menceritakan bahwa seusai percobaan di kapal Eldridge, banyak krunya yang menjadi gila. Parker suaminya berhasil kembali, namun David tidak pernah kembali. David kemudian pergi keluar menghampiri Parker yang sudah nampak tua. David menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi, Parker sama sekali tidak merespon pertanyaan David. Rupanya, Parker begitu trauma dengan peristiwa yang disebabkan oleh percobaan kapal Eldridge, dan dia tidak ingin kalau David mengalami hal yang sama seperti kru lainnya. Saat David dan Ellison akan kembali, petugas Angkatan Laut datang memburu mereka. Untungnya, mereka berhasil mengecoh kendaraan Angkatan Laut itu. Bergegas David mengambil dokumen penting yang ada di dalam mobil itu. Dari sini, ia menemukan informasi tentang keberadaan Dr. Longstreet, tokoh penting dalam uji coba kapal Eldridge. Singkat cerita, David dan Ellison melanjutkan perjalanan menuju kediaman Dr. Longstreet dengan maksud agar ia bisa kembali ke tahun 1943. Tetapi rupanya, Ellison merasa keberatan dan takut kalau dia dan David akan berpisah selamanya. David pun memberi pengertian kalau ia harus kembali untuk membantu negaranya berjuang melawan Jerman. Setibanya di ruang operasi Dr. Longstreet,
David lalu menanyakan apa yang sudah terjadi setelah uji coba terhadap Eldridge. Dr. Longstreet kemudian menerangkan bahwa pada tahun 1943 dia melakukan percobaan terhadap Eldridge, dan ia kembali melakukan percobaan itu di tahun 1984, sehingga dampaknya dua medan elektromagnetik terhubung dalam dua percobaan yang menciptakan pusaran ruang dan waktu dan bisa menarik benda apapun di sekitarnya, sehingga David terbawa ke masa depan. Dan untuk menghentikannya, David harus kembali ke kapal Eldridge dan mematikan mesin generatornya. Setelah itu, David diminta mengenakan pakaian anti-elektromagnetik. Ia pun berpamitan kepada Ellison bahwa ia harus segera kembali ke tahun 1943. David mulai diluncurkan tepat di tengah pusaran badai menggunakan kendaraan peluncur. Ia kemudian mematikan mesin generator dan menghancurkan perangkat listrik yang ada di ruang operasi kapal Eldridge. Sesaat kemudian, ia bertemu dengan Parker yang baru sadarkan diri. David memberitahu Parker kalau ia harus segera kembali karena tugasnya telah selesai. Setelah David melompat dari kapal Eldridge, Dr. Longstreet dan kru kapal induk mulai melihat kemunculan kapal Eldridge. Tim evakuasi langsung dikirim ke kapal Eldridge untuk menangani kru yang meninggal, gila, bahkan ada yang menyatu dengan bagian dek kapal Eldridge. Dampak dari uji coba yang tidak pernah diduga sebelumnya membuat Dr. Longstreet merasa bersalah atas banyaknya yang menjadi korban. Sementara di ruang operasi, nampak Dr. Longstreet dan yang lainnya terus memantau layar monitor. Selang beberapa saat, kota bersejarah yang sempat hilang akhirnya muncul kembali. Bergegas Ellison langsung menuju tempat itu untuk mencari David. Dan betapa senangnya Ellison setelah ia bertemu kembali dengan David. Di sini David mengatakan bahwa pada akhirnya dia bisa mengerti kalau Angkatan Laut Amerika Serikat bertahun-tahun memendam rasa bersalah atas peristiwa Philadelphia Experiment.